Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawza wa najah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Shadaqallahul azim wa ballagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dilimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Yang pada hari ini pula atas rahmat dan nikmat Allah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, guna sama-sama kita laksanakan kewajiban kita mendirikan salat Jumat bersama. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah dan dilipat gandakan balasannya kepada kita semua. Salawat beriring salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para al dan sahabat beliau sekalian. Terima kasih kepada seluruh kaum muslimin atas kepercayaannya pada hari ini kepada saya untuk membacakan rukun-rukun wa al-khutbah yang mari kita ikuti bersama. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah kita hari ini berjalan dengan sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Sahih Al-Bukhari ada suatu hadis yang Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang siapa saja yang ada padanya 3 perkara tersebut, dia akan memperoleh halawatul iman, lezat manisnya iman. Iman merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ini diakui oleh semua orang.
yang beriman bahwa nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Kalau nikmat pada dasarnya itu kesenangan, kelazatan. Akan tetapi kenapa kadang-kadang kita tidak memperoleh kelezatan dengan iman? Seolah-olah iman itu belenggu. Seolah-olah iman itu adalah penghalang dalam kehidupan kita. Tang-tang kita nyawa imannya sempit udip tu. Gelisah udip. Nyawa hanjut, je hanjut. Mungkin itulah penyebabnya. Karena pada kita tidak ada 3 perkara tersebut. Apa itu halawah iman? Halawah iman adalah istilzadu ta'at. Lezatnya dalam ta'at. Senangnya beribadat. Wa tahammulil musyaqqat fima yardallahu ta'ala wa rasuluh. Dan juga suka menanggung, menerima segala kesukaran dalam apa yang Allah ridai dan Rasulnya. Apa yang Allah senang, iktatun walaupun payah. Apa yang Rasul suka, kita menerimanya dengan mudah, walaupun itu sukar. Wa isaru zalika ara ardi dunya. Dan kita utamakan itu di atas segala kesenangan dan mata benda dunia. Kenapa? Raghbatan fi na'imil akhirah la yabidu wa la yafna. Karena gemar dan sukanya dalam nikmat akhirat nanti yang dia itu tidak ada batas dan tidak akan hilang. Kesenangan dunia hanya sementara. Senang tatat dak sengat tatat yang ke dibeli mata. Oh, kadengun anali rasa senang. Kasadit senang, urang dengun ada spring bed, ngan urang dengun ada dekau. Tira urang kadengun ada spring bed. Lam asi. Dengan tira urang kadengun ada dekau. Lam lapangan terbuka. Nyan tengah dengutnya so senang. Antara urang yang ada dekau ngan urang ada spring bed. Ana beda sama. Oh, kad dibeli mata baru beda. Jadi kehidupan dunia menang. Karena batah itu na batah entepit mata. Sehingga orang punya hana senang dalam hidup. Sakit dan sebagainya. Tajak rumah sakit. Ibi juga dengun. Nya ke hana sakit li. Jadi kehidupan dunia hana sebatas dibeli mata. Katepit tak kabin. Akhirat kelagian. Bahkan akhirat memang hana tepit-tepit. Artinya hana dengun-dengun. Merasakan itu semua adalah kelazatan. Kesenangan. Itu timbul daripada ada 3 perkara. Mana 3? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih cinta kepadanya ketimbang yang lainnya. Paling galak ke Allah dan ke Rasul ketimbang pupuk lain. Paling sayang ke Allah dan ke Rasul ketimbang pupuk lain. Paling tak timang Allah dan Rasul ketimbang pupuk lain. Bahkan bukan sekedar untuk merasakan kelazatan iman dengan cinta kepada Allah dan kepada Rasul, bahawa itu merupakan ukuran imannya seseorang. Sesuai dengan sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang kamu. Bisa saja tidak sempurna iman seseorang kamu. Dalam penafsiran yang kedua, sehingga aku ini lebih dicintai daripada ayahnya dan anaknya dan manusia siapapun. Allah dengan Rasul lebih sayang, lebih senang tu ketimbang manusia apapun. Artinya, demi untuk menyenangkan Rasulullah, rela kita korbankan kesenangan orang lain. Itu sebagai tanda atau ukuran adanya iman seseorang.
Dengan ada iman semacam itu, maka iman itu merupakan kelazatan dan kesenangan. Yang kedua, waman ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Orang-orang yang diai mencintai orang lain karena Allah. Tidak dicintai kalau bukan karena Allah. Sayang ke orang karena Allah. Artinya tak sayang ji dikarenakan ji dalam rida Allah, dalam taat kepada Allah. Kalau bukan dalam taat kepada Allah, siapapun dia tidak menyukai dan menyenanginya. Han tenang tu walaupun anak tu. Han tenang tu walaupun orang syik tu. Kegoknyan bila gonyan kon dalam rida Allah. Tak senangi kepada seseorang hanya karena Allah, karena hanya di situ ridha Allah. Yang ketiga, wa may yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yulqa finnar. Orang yang merasakan kelazatan iman sehingga rela mengerjakan ibadat apapun walaupun susah, adalah karena pada orang itu ada sifat benci bahawa dia akan kembali kepada kufur. Benci kalau dia jadi kafir lagi. Ba'da idh anqadahu Allahu minhu. Sesudah Allah melepaskan dia daripada kekufuran itu. Oleh Allah ke peselamat katanya. Hanjit ke kafir, ke bangkit ke dalam umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benci sekali bahawa akan jadi terjerumus kepada kekufuran. Dia mengucap dua kalimah syahadat. Walaupun Islamnya, imannya iman tabi'i. Bukan iman langsung. Bukan keimanannya karena dia sendiri yang mengucapkan dua kalimah syahadat. Tapi karena moyangnya kita orang Islam, maka kita ikut kepada Islam. Dengan kita jadikan orang berislam, orang beriman. Itu suatu nikmat terbesar yang Allah berikan. Kita takut sekali kalau kita akan terjerumus lagi kepada kekufuran. Ada celah yang menjadi kita kafir, itu sangat kita takuti. Ini pertanda kita akan merasa lezat dengan apa yang Allah berikan nikmat terbesar, yaitu iman dan Islam. Ada celah yang bisa-bisa terjerumus seseorang kepada kekufuran, yakni sukanya dengan kafir. Salah satu perkara yang bisa menjadi orang itu kafir karena dia suka rela kepada kekufuran. Senang hati kepada kafir. Kadang-kadang dalam ukuran kita, kalau kita melihat suatu kemungkaran, kita wajib mencegah kemungkaran itu, bukan sekadar melarang. Man ra'a mungkaran fayughayyir biyadih. Kalau orang melihat satu kemungkaran, dia wajib merubah kemungkaran itu, menghilangkan kemungkaran itu dengan kekuatannya, termasuk kekufuran. Tak kala orang kafir, hana senang ke kafir, betapa Islam ni. Fa'ilam yastati, tapi kita tak mampu. Ada kekuatan yang lain yang membentengi mereka. Dengan tidak boleh kita paksakan. Fal yughairil fa bil lisani. Maka dia harus merubahnya dengan lidahnya. Mengajaknya untuk sama-sama masuk Islam, beriman. Fa'ilam yastati itu pun tidak mungkin. Karena ada sesuatu hal yang merintangi hal tersebut. Dengan undang-undang dan sebagainya. Fal yughayyir biqalbih. Maka dia harus merubah dengan hati. Artinya untuk mengajak orang beriman, kalau memang tidak bisa dengan kata-kata sekalipun, dalam hati kita, kita inginkan orang itu beriman bersama kita. Tidak kita senangi dia dengan beriman. Apalagi dengan ucapan-ucapan yang menganggap, yang mengarahkan kepada membanggakan mereka dalam kekufurannya. Itu salah satu yang bisa merusak imannya seseorang. Kalau dengan hati pun itu tidak ada. Padahal yang dengan hati itu adalah bahwa adha'atul iman. Itu iman terendah. Kalau itu tidak ada, kita khawatir. Takutnya iman itu hilang daripada kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Maka untuk itu, ada seorang daripada sahabat yang bernama Atbah. Dia berkata,
Kabatu salata 20 sana. Aku ini gelisah dalam melaksanakan salat 20 tahun. 20 tahun long sengsara susah lu. Ada long sembahyang. Summa talazzatu biha baqil umuri. Kemudian baru aku berlezat-lezat dengan salat sampai sepanjang umur hidupku. Jadi lezatnya iman bukan sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung kita peroleh. Tidak begitu. Kata iman kepada Allah, tapi kalau merasa lezat dalam ibadat, pertanda kalau terasa iman itu indah. Pajan, oh kagalah kan ibadat. Sabah wadai hantar terima jamaah, kamu merasa gelisah susah. Kalau kita tengok pujubu hantar terima belongkut, lebih dari itu. Hantar terima belongkut kepada pujubu kangen tira. Hana mangan menan perasaan tu baru bagi kita nyo nah terasa iman itu suatu kelazatan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Oh, karena kelazatan iman sudah pasti keimanan itu membekali mengiringi kita, menyertai kita dari kehidupan dunia sampai nanti kita mati. Kalau kita sudah mati, berarti kita sejak bertemu dengan malaikat maut, kita sudah punya teman, sudah bisa dinikmati, dirasai teman yang abadi. Kalau di dunia memang ada, tapi kita tidak merasai. Allah berkata, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan dirinya Allah itu sebagai Tuhannya, Rabbuna Allah, Allah itu Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian istiqamah mereka itu ada ucapannya. Tetap kepada taat kepada Allah. Bukan sekedar mengaku, tapi memang itu istiqamah ada pengakuan. Kalau kita sudah mengaku Allah sebagai Tuhan, bagi kita sudah mengaku diri kita sebagai hamba. Seorang hamba itu tugasnya adalah selalu patuh dan tunduk kepada Tuhannya. Tatanazzalu alaihil malaikah. Orang itu nanti dikala dia mati, turunlah para malaikat yang berkata kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah takut dan tidak usah gundah. Bek yo kata tengah mati yo. Yang akan terhadapi dikata hana yang susah. Selalu kesenangan. Wala tahzanu, enggak perlu gundah dengan apa yang telah kamu tinggalkan. Pangkat ubina pangkat, harta ubina harta yang kata kebahagiaan bek gundah tanya. Nyata bro mendumian. Nyan bro mendumian. Allah akan sediakan tegak yang lebih indah. Sejak kata di alam kubur sampai kiamat nanti. Wa absyiru bil jannah. Bergembiralah kamu sekarang dengan mendapat syurga allati kuntum fiha kuntum tu'adun. Syurga yang Allah telah janjikan untuk kamu. Nahnu awliya'ukum. Kami inilah sebagai penjaga-penjaga kamu. Kami inilah sebagai teman-teman kamu di alam kubur. Fil hayati dunia dulu juga kami sebagai temanmu. Wa fil akhirah. Barakan masa kau dip. Kungan kata, tukang jaga kata, tukang pelihara kata, kamu mendum. Nyo pun kamu akan tidak pengen kata. Sejak di dalam kubur sampai merumpang Allah. Walakum fiha ma tashtahil anfus. Yang untuk kamu, semua apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu suka, walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu dalamnya surga itu adalah semua yang kamu minta. Pu yang hawa, pu yang talakai, mandum kalian yang Allah sediakan. Nuzulam min ghafurir rahim. Itu sudah disediakan. Yo golong teo tamang surga sedia mandum oleh Allah daripada Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka kadang-kadang tak kalan sira-sira urang yang saleh, yang selalu dalam taat, ada kena mati ke. Walaupun kau jangan geih dalam kubur. Gepegah bak keluarga, te aling tika. Jame tuh dekat hentu. Tapi ke tanya mati kau jangan terus urang kampung. Ijak jame ada meninggal nyan tak pegah. Padahal kau jame nyan yang juling tika di, urang mati jame nyan kakadu apa yang kadu ke gede. Apalagi lagu jak apa urang mati tiap peng terima Rp2,000 sudah wow. Mun semayang hana hidup puah. Nagalak di urang mati yan. Tak baik ijak ke ni. Urang mati yang galaknya yang nak mampai ke kanyan. Yang jak semayang tapi kanyan yang kepegah jame. Jih ke para malaikat yang di kalangan kanyan kena mati kadru malaikat jabi selamat. Jak ucapan tahniyah. Jabi semangat dalam menghadapi alam akhirat. Baik susah dalam dunia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Maka dengannya
agar katanya dapat merasakan nikmat itu indah. Iman itu indah sebagai yang Allah berikan itu nikmat. Mari katanya dalam dua perkara tersebut benar dalam diri katanya. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih tak cinta daripada apapun. Walaupun orang syik sekalipun, nombor dua selain daripada Allah dan Rasul. Para sahabat ditunjuki bahawa Allah dan Rasul sendiri yang dalam sumpah para sahabat bi anta abi wa ummi ya Rasulullah. Drone Rasulullah ngan mangayah lung tubuh drone. Menyona drone sengsara, lung korbankan mangayah tu demi drone baik sengsara Rasulullah. Nyanman ucapan para sahabat kepada Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kemudian yang kedua, kita mencintai seseorang harus cinta kita berdasarkan ridha Allah. Kalau Allah meridai, kita cinta. Kalau Allah tidak meridai, apalagi musuh-musuh Allah, apalagi orang-orang yang benci kepada agama Allah, kita enggak usah cintai. Agar iman yang ada pada kita rasakan lezatnya. Yang ketiga, kita harus takut kalau ada sesuatu celah dalam suatu perkara, di situ mengarah kepada kekufuran, baik jelas atau tidak jelas, kita hindar. Kita takut bencinya kita, bagaikan kita benci kepada dicampakkan kita ke neraka. Demikian nasihat singkat, mudah-mudahan sangat bermanfaat kepada pribadi saya sendiri, kiranya juga bermanfaat kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yatadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كل وقت وحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا ومن مكاننا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.